keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan belajar dari sejarah, kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pinter tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Gitu. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten nih, itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah, yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden, bukan alhamdulillah, inna lillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang, kan? Abang kan sekarang jadi khalifah. Kenapa nangis, Bang?" Itu Fatimah, itu sebabnya saya nangis, karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka, saya nangis mohon pertolongan Allah. Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, "Fatimah?" "Iya, Bang." "Banyak hadiah yang kau terima?" "Banyak, Bang. Intan, berlian, mutiara, emas." "Kau senang?" "Saya senang, Bang." "Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita." Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, "Abang, iya sayang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku, Bang?" Jual sajalah, jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan. Yang antik lagi, satu malam beliau kerja di kamar, pakai lampu templok, nulis. Datang seorang tamu, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam." "Silakan duduk." "Ada apa?" "Enggak, cuman mau ngobrol. Urusan pribadi khalifah, kita kan teman lama." "Oke, baik." Beliau berdiri, lampunya dipadamkan, ditiup, mati, gelap kamar. "Ayo kita ngobrol." Tamunya heran, "Ya khalifah?" "Iya." "Kita kan mau ngobrol." "Iya." "Kenapa lampu dimatiin?" "Begini Mas," mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih. "Gini loh Mas, tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja." "Iya." "Saya kerja tadi ngurusi rakyat." "Tentu. Saya kan pakai lampu." "Memang. Lampunya kan pakai minyak." "Pasti. Minyaknya kan beli." "Iyalah. Belinya pakai uang." "Tentu. Uangnya uang rakyat."
Kita mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat, Mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Saya nggak usah terlalu intens bahas itu, tapi waspadalah ya, waspada. Pokoknya kalau Ustadz, Prof, LC, siapapun ya merapat ke penguasa, Habib termasuk ya, merapat ke penguasa yang dolim, penguasa yang curang culas, maka hilang berkahnya, tunggu kehancurannya. Oke, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terus gimana itu? Harta presiden naik di saat pandemi, bla 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 bla. Saudaraku, ini ada hadis luar biasa ya dari Sahal bin Sa'ad. Ya, seseorang sahabat menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Rawahul Ibnu Majah. Ini perhatikan hadis ini. Tadi malam kita bahas ini kayaknya di masjid di daerah Tumpang sana. Jadi salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang sekiranya tunjukkan kepadaku amalan yang bisa dicintai Allah, dicintai manusia?" Gitu. Maka Rasulullah bersabda, faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Jadi amalkan ini, zuhudlah kamu kepada dunia, maka kamu dicintai Allah. Dan zuhudlah kamu kepada apa-apa yang di tangan manusia, maka kamu dicintai manusia. Nah, jadi pejabat-pejabat kita itu nggak ada konteks cara berpikir, konsep berpikir zuhud itu udah nggak ada. Makanya pejabat sekarang ini di samping dibenci rakyatnya, dibenci Allah, dibenci dirinya sendiri. Rata-rata begitu. Jadi nggak aneh. Rakyatnya miskin, pandemi, dihajar habis-habisan dengan peraturan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja, dibatasi ruang geraknya. Sementara dia sendiri naik hartanya, dia sendiri naik omsetnya. Nah, pejabat-pejabat seperti ini endingnya pasti, ya pasti itu dibenci rakyatnya, mengenaskan, ya dibenci Allah dan para malaikatnya, bahkan dibenci dirinya sendiri. Karena saya punya pemahaman manusia itu terdiri dari, di dalam tubuh manusia itu ada hati nurani. Allah titipkan hati nurani, yang hati nurani itu tidak mau bohong dan tidak mau dibohongi. Jadi orang itu bisa membohongi diri, orang itu bisa membohongi orang lain. Jadi presiden bisa bohongi rakyatnya, menteri bisa bohongi rakyatnya, ya DPR bisa bohongi dapilnya, bisa itu. Tapi presiden, menteri, DPR, siapapun tidak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Kalau itu dia lakukan, akan ada pertentangan antara dirinya,
hati nuraninya, jiwanya, batinnya itu akan bertentangan. Di situ ada konflik internal. Maka yang terjadi gestur tubuh yang salah, bahasa tubuh yang salah, postur diri yang salah, sorot mata yang salah, semua gerakan tubuhnya salah, maka kebijakannya salah, keputusannya salah, apapun salah. Sehingga setiap langkah, keputusan, kata-kata blunder, ya, dan itu akan membunuh dirinya sendiri nanti pada akhirnya. Dia akan mati dengan cara mengenaskan di mata Allah, mengenaskan di mata para malaikat Allah, dan mengenaskan, menghina-hinakan di mata rakyatnya. Perhatikan. Jadi pejabat sekarang itu kalau sudah, jangankan mulai sakit, apalagi sampai mati, itu 90% rakyatnya, baik itu nyata ataupun di medsos, dia akan mendoakan jelek, mampus, mate, bongkok, kapok. Dan itu hukuman sosial yang sangat tragis tuh, menyedihkan itu. Oke ya. Jadi gimana Gus itu presiden naik hartanya, semua naik, ya nggak apa-apa. Indonesia kok. Kalau nggak gitu ya bukan Indonesia. Ya kan? Tadi malam kita bahas Jose Mujica, presiden Uruguay, presiden yang ke-40, masa jabatan Maret 2010-2015. Kadang-kadang memang dunia ini relatif. Ada presiden Uruguay non-muslim, tidak ngerti syariat, tapi dia mengamalkan zuhud dunia. Gaji 150 juta kurang lebih dibuang ke rakyatnya, 90%-nya. Dia cuma ambil 7 juta untuk biaya hidupnya selama sebulan. Presiden Uruguay, Jose Mujica, keren. Dia nggak tinggal di istana mewah, dia tinggal di rumahnya sederhana dengan istrinya. Siapa itu? Lucy Popolanski dengan 1 ekor anjingnya saja. Dia hidup bersahaja dan bahagia hanya dengan 7 juta. Sisanya dihamburkan ke rakyat. Berwibawa. Ada lagi Umar bin Abdul Aziz. Wah, ngeri lagi kalau membahas itu. Buka itu sejarah Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang presiden, seorang khalifah. Di mana saat kepemimpinannya, ya, begitu besar wilayahnya sampai lintas benua Eropa, Afrika, Asia, tidak ada satupun rakyatnya yang miskin, tidak ada satupun rakyatnya yang menjadi hak penerima zakat. Masa-masa dipimpin oleh presiden yang bernama Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Ngeri. Tahun 717 sampai 720 beliau menjabat ya. Kalau kita ringkas itu kurang lebih 2 tahun 137 hari. Seorang presiden, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana awalnya rezim itu begitu dolimnya, begitu menyengsarakan rakyatnya, begitu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, dalam waktu 2 tahun 137 hari berubah total, tidak ada satupun rakyat yang miskin. Tahanan politik dibebaskan semua, gubernur korup diganti semua, baju-baju yang mewah melekat di badannya dibuang semua, dia pakai baju yang tidak lebih dari 6 dirham harganya, tinggal di rumah sederhana. Umar bin Abdul Aziz. Pas pampres dipangkas semua, pengawal-pengawal menteri kabinetnya ramping, nggak gemuk kayak sekarang ini. Ya, dipangkas semua untuk kas negara. Masya Allah. Jadi Anda jangan alergi dengan khalifah, jangan alergi dengan khilafah, itu hukum Allah. Anda itu aneh, alergi khalifah, alergi khilafah, hukum Islam, mendewa-dewakan demokrasi, mendewa-dewakan hukum buatan manusia. Ini hasilnya. Tamak, loba, rakus, rakyatnya ditindas, dimiskinkan, sementara dia sendiri menumpuk-numpuk harta. Ini yang kalian dewa-dewakan, ini yang kalian sembah. Zaman Umar bin Abdul Aziz yang terakhir, tadi malam sudah saya bahas itu di video yang baru terbit itu. Ya kan, yang terakhir sampai Umar bin Abdul Aziz tuh marah gara-gara sidak ke, kalau bahasa sekarang tuh mungkin sidak ke Menteri Keuangan mungkin ya. Ini kok banyak sekali saldo kas negara ini, ngapain numpuk-numpuk harta?
buang, hambur ke rakyat sana. Apa jawabannya para menteri-menterinya? Wahai Presiden, wahai Amirul, wahai Umar, ketahuilah, sekarang sudah tidak ada rakyatmu yang miskin, nggak ada rakyatmu yang berhak menerima zakat, semua sudah kaya raya. Justru ketahuilah, justru Andalah sekarang yang paling miskin, wahai Presiden. Masya Allah, merinding saya. Sekarang kan enggak, diangkat jadi menteri baru, diangkat jadi pejabat baru. Langkah pertama renovasi ruang kantor, korden ganti miliaran, warna cat tembok ganti miliaran, meja kursi ganti miliaran. Matanya kan gitu sekarang, mental-mental pejabat sekarang. Rakyat dianggap anjing, lempar-lempar seenak-enaknya, dibohongi, dimanipulasi dan seterusnya. Oke ya, itu opini saya, itu tanggapan saya. Jadi gimana Gus? Pejabatnya naik, itu hartanya, rakyatnya miskin, ya nggak apa-apa. Salah rakyatnya juga, kenapa mau dibohongi? Pun ya, terus yang terakhir, nah, sudah 23 menit ini. Yang terakhir ini saya tak baca artikel aja ya, tapi atau sudahlah nanti aja bersambung ya. Ini sekarang, ini ya konten berikutnya saja ya. Ini sekarang rame di media sosial, jamaah haji disubsidi pemerintah 41 juta. Aduh, masih ada deh, atau saya baca aja lah, insya Allah nggak sampai 3 menit ini. Berita menyesatkan, jamaah haji ini di detik ada, di mana-mana ada, nanti di screenshot ya, tolong tampilkan di portal ada ini. Ini menyesatkan. Berita ini sangat menyesatkan dan pejabat yang ngoceh di depan wartawan, jika redaksi kalimatnya persis seperti ini yang dikutip oleh wartawan, maka dia telah menyebarkan berita bohong. 1. Jamaah haji itu nyetor uang bahkan bertahun-tahun sebelum berangkat. Misalnya si Fulan, dia nyetor lengkap biaya hajinya dari tahun 2010, baru naik haji tahun 2022. Artinya apa? Selama periode itu, uang yang dipegang oleh pemerintah selama 12 tahun, ada yang 30 tahun bahkan. Nah itu, jadi jamaah haji itu nyetornya bisa 10 tahun, 20 tahun baru berangkat. Ya. 2. Atas uang ini kemudian diinvestasikan oleh pejabat, lantas dapatlah imbal hasil, uang itu bertambah. Nah, bayangkan saat pemerintah mengelola 160 triliun dana haji, jamaah yang lagi antri selama 5 antrian itu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, jika bagi hasil investasinya adalah equivalent ya, 8% saja per tahun, crazy. Nilainya 10 triliun. Ya gila ini, nilainya bisa 10 triliun lebih. Uang haji itu, orang jamaah haji yang nyetor dana haji itu sama pemerintah diinvestasikan, diputar kemana itu selama 10, 20, 30 tahun itu. Nah yang ketiga, maka apakah benar pemerintah mensubsidi jamaah haji? Benar-benar halu deh. Ya kamu berhentilah kalau ngomong bantuan, bilangnya bantuan presiden, bantuan menteri, bantuan gubernur. Itu bukan duit kamu. Coba giliran utang, kamu pasti bilang utang negara. Kenapa nggak sebut utangnya Jokowi atau utangnya Sri Mulyani itu? Giliran utang negara. Giliran uangnya rakyat dipakai begidek kayak ya. Kurang lebih seperti itu. 4. Apalagi dalam kasus dana haji ini seriusan, pemerintah mensubsidi. Lucu kawan. Ayolah berhenti ngoceh begini. Bahkan saat betulan disubsidi itu bukan duit pemerintah ya, bukan APBN, APBD dan lain-lain, itu duit rakyat sendiri, duit jamaahnya sendiri yang nyetor yang sudah bertahun-tahun. 5. Berita ini sangat berbahaya karena saat dibaca netizen yang pendengki, maka buzzer lah ya, maka apa komennya? Lihat tuh kadrun-kadrun yang protes, PPN naik, haji saja disubsidi sama pemerintah, kok agama lain tidak disubsidi? Maka muncul fitnah jadinya, seolah-olah jamaah haji ini membebani negara, seolah-olah jamaah haji ini ngemis-ngemis subsidi gitu ya. Jadi tolong diluruskan berita ini. Enak banget kamu bilang pemerintah mensubsidi 41 juta per jamaah. Itu duit 160 triliun yang kamu kelola, itu duit setoran jamaah semua. Mereka nabung bertahun-tahun.
Kamu tuh cuma dikasih amanah, itu bukan duit kamu. Jika haji ini bisa dikelola swasta, boleh jadi 160 triliun ini menghasilkan lebih banyak lagi. 30 tahun menunggu, itu seharusnya malah bisa gratis berangkat sama anak cucunya. Nah, ini berita yang baru ini ya. Pun teman-teman, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan sekali lagi semoga mencerdaskan. Barokallah, barokallah, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, through turn number 12, there is Valentino Rossi then trying to find his way through. It's Danny Pedrosa that's in control though of this Sepang race. Pedrosa's advantage over Lorenzo, it's up to almost 1 second. Marquez is a further half a second back. Here comes Rossi, we ride with him. Marquez in front of him, I don't think he is quite close enough on the brakes they come. Even Valentino Rossi can't get up the inside of Marquez as they come into turn 15. This is the way Lorenzo. Pantai usia dia merenangnya si Adit teh makanannya iya, tadi. apa dia kagak diisi? Lu masa barisnya langsungnya. Nah, kudu si Adit tak akan kesel tuh. Langsung menyok yuk. Nah, si Adit langsung toyok. Padahal mah dia dulu. Iya. Itu lukanya. Juro. Sing. Tuh. Ya Allah. Langsung jebrot. Eta si bapakna cicing wae Dian. Ih, sumpah parah eta. Aing cenah geuning ngeusi cenah tadi. Lain kapok jelema teh ya. Tuh, di tengah dia. Ya Allah, parah banget itu cicing wae jelema. Nah, itu dia merah udah di atas. Di tengah lagi langsung nyuksuk si Adri. Langsung kan nyuksuk. Di tengah dia malah kanan. Astagfirullahaladzim, kasar, gila. Makanya kita mulai banget. Itu ngapa kagak diem bae, kagak dibelain ya? Iya, makanya. Karena gitu orang. Padahal mah ada cowok Tuh, tuh. si Adi itu bukannya minta tolong ataupun ini, Iya, lepasin diem aja. bae ya. Cara aneh di sini. Iya. Tayong guru masa. Ini yang pakai baju biru ya? Kadang video kan. viralin. Kadang pengen iya sebarkan. Orang kayak gitu. Di ya lo dengan karunya. Nih yang biru turun nih. Ya Allah. Nah, si Adi. Tahu turun tanya biru dia. Iya, tinggi. Kapok, astagfirullahaladzim. Tayong si Adi tuh. Langsung aja. Tuh si Adi tuh. Gila sih. Tuh, si Adi tuh. Jalan, kirain kan. Kirain, udah itu. Udah dari ulang itu. Wah, Udah dari mukanya kelihatan awal. jelas banjir. Kirain lan, udah lan. Gak sabaran. Goblok banget itu ngapain yang pakai baju itu? Baru Iya, kagak ditulungin. Tuh, Firman sampai kaki itu orang langsung tendahar teh jadi aing. Ya Allah. Itu siapa itu? Sama Nima langganan tak gitu banget nah gitu. Gila itu Eta jelma. mah manusia solar, jika manusia solar. Iya, masih mobil dia tah. Mobil dia ayam. Iya, mobil itu. Bapak-bapak mobil pertalit ya. Mau bete ya. Emang apa deg-degan lan? Si goblok banget tuh, ngapa diem bae itu yang orang kagak ngebelain. Banget jelma. Maka sejak itulah penderitaan berkepanjangan. Dan sebenarnya ada, saya itu punya satu konten tapi belum saya upload aja ya. Udah lama sih. Para pembenci-pembenci Habib Rizik ya, pembenci-pembenci ulama, pembenci-pembenci Islam yang sudah mati mengenaskan itu, saya ada itu kontennya. Sudah saya buat dulu, sudah saya rangkum, nggak tahu filenya nggak ketemu. Ada yang mati telanjang di hotel, mati nenggak minuman keras, mati nyemplung sungai sama mobil-mobilnya itu. Termasuk salah satunya Jarot itu yang nginjak-nginjak fotonya Habib Rizik, mati sekarang. Dan banyak lagi. Nah, jadi ini sudah bukan rahasia umum. Sudah bukan rahasia umum. Ya, termasuk saya kan juga banyak haters. Banyak sudah haters saya yang mati juga sudah banyak. Mati di penjara. Ya kan, Pablo Benua itu dulu juga sangat masif nyerang saya. Sekarang masuk penjara, kasus ikan asin. Ya, dan banyak lagi itu. Satrio yang Banser yang tiada hari tanpa nyerang saya, mati sekarang. Nah, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki umur ya, memperbaiki, mudah-mudahan lah. Oke, nggak usah melebar kemana-mana. Jadi, Gus Nur gimana? Pak Hendro Priyono, ya nggak apa-apa. Orang itu kan bakal sakit, bakal mati. Nah, sekarang semua kembali ke dia, kembali ke dirinya masing-masing. Rekam jejak digital dialah yang akan membuat hisapnya ringan atau berat. Jejak digital dialah yang akan membuat keluarganya itu nanti ketika ditinggal itu termulia atau terhina itu nanti itu pasca, ya kan. Dan penting juga untuk geng-geng yang masih hidup ini bisa nggak dia ngambil pengalaman, mengambil ibroh, gitu kan. Karena ini di dunia politik, apalagi ini masuk dunia politik kan dulu ada itu kader partai
Demokrat ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Hampir semua partai ada itu. Ya, begitu meninggal tidak ada satu rekan partai pun yang nyelawat. Begitu dia meninggal tidak ada satu pun koleganya yang melawat. Bahkan waktu dikubur pun ketua partainya nggak datang. Padahal ini kader yang paling vokal ini. Bahkan ketika pemakamannya diwarnai puting beliung itu sampai kursinya berhambur, sampai tenda-tendanya berhambur tuh. Nah, itu ada di TV, masih ada jejaknya. Oke, saudaraku, sakit dan mati itu sudah hukum alam, kodrat, itu penting tidak penting. Yang penting adalah siapa dia. Bagaimana nanti, apa dia akan meninggalkan tinta emas sejarah, tinta emas di hati rakyat, di hati masyarakat, atau justru akan meninggalkan kenangan yang menyakitkan di hati rakyat. Nah, itu nanti yang bersangkutan yang akan mengalami itu pedihnya azab, pedihnya siksa, baik di akhirat ataupun sosial di dunia pun. Ya, Puan cetuskan Islam merah putih, konsep sangat keren. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada Islam Nusantara. Ini rezim ini memang aneh ya. Ada Islam Nusantara, ada moderasi agama. Nah, sekarang ada Islam merah putih. Nanti besok ada Islam pelangi. Terserah ya. Wes, aku males bahas ini. Kembangkan sendiri, pecahkan sendiri, jawab sendiri. Ini artikel ya. Jadi banyak buzzer yang memfitnah, termasuk Abu Janda ya, agama Islam teroris gitu kan. Termasuk ya Pak Hendro itu juga nyerempet-nyerempet itu selalu itu. Menyerempet-nyerempet selalu memfitnah Islam tuh. Ini ada artikel itu, Perang Dunia I menewaskan 17 juta manusia. Itu bukan orang Islam tapi oleh non-muslim. Perang Dunia Kedua tewaskan 50 juta orang juga oleh non-muslim. Nagasaki bom atom di Nagasaki sana di Jepang menewaskan kurang lebih 2.000 orang juga oleh non-muslim, bukan oleh orang Islam. Perang Vietnam sekitar 5 juta tewas juga oleh non-muslim. Perang di Bosnia, Kosovo tewaskan 5.000 orang juga oleh non-muslim. Perang di Irak tewaskan 1,2 juta kurang lebih juga oleh non-muslim. Burma, Afghanistan dan lain-lainnya itu ya. Pembantaian Rohingya itu juga oleh non-muslim. Jadi tapi agama Islam selalu difitnah ya nggak apa-apa. Berarti pertanyaannya memang ada apa di dalam agama Islam kok selalu difitnah. Ini ada posko FPI dibubarkan, Front Persaudaraan Islam. Posko mudik dibubarkan. Ya sudah. Mau gimana lagi? Yang sabar ya, kita hidup di rezim seperti ini. Kemarin sudah banyak yang bahas ini. Oke, sebagai pengingat dan sebagai penutup, saya putarkan lagi sebuah video lama, ya, sebagai penutup bahwa kita hidup di rezim yang seperti apa. Saya tidak akan bosan dan capek untuk mengingatkan Anda bahwa ini sebentar lagi ini iklim politik semakin memanas ya. Banyak pejabat munafik, pejabat bangsat, pejabat koruptor berkamuflase jadi orang baik, berkamuflase pakai peci, pakai jilbab, pakai sorban, jadi kadrun gitu kan. Ini waspada. Nah, ini saya putar sebagai penutup jejak digital ya, penguasa yang saat ini. Kalau kita sederhanakan, penguasa hoak ya. Penguasa yang suka hoak, suka bohong. Nah, tetapi masih ada yang membela, menjunjung, melindungi bahkan masih minta 3 periode. Selamat menyaksikan, ini videonya. Dia bohong soal mobil SMK, soal KPU, soal ekonomi meroket, soal 11.000 triliun, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagai penutup, sebagai penyegar ingatan. Selamat menyaksikan. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu Pak? Ya ini masalah komitmen.
Lalu kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Bentar, saya sampaikan ya. Yang saya pertanyakan, kenapa setelah terjadi seperti ini mau dipikirkan? Nah, ini tak pikir itu. Polisi anjing! Itu kenapa kabur, Pak? Kita mau ngobrol, Pak. Kenapa kabur dia? Kenapa kabur? Kabur! Udah bareng-bareng. Jangan. Saya ke depan dulu. Dasar pengecut! Siapa yang jamin karyawan saya? Siapa yang jamin karyawan saya?